Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun organisasi, pasti ada pemimpin. Pemimpin yang baik tentu memiliki sifat kepemimpinan yang baik pula. Definisi dari kepemimpinan itu sendiri adalah sesuatu hal yang memengaruhi dan mendorong atau memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu hal secara sesuai dengan tujuan yang sama. Di dalam kepemimpinan, perlu adanya keterlibatan yang aktif antara pemimpin dan juga pengikutnya agar tujuannya ingin dicapai dapat berjalan dengan baik. Selain definisi di atas, juga ada definisi lain tentang kepemimpinan menurut para ahli yang dapat kita rangkum menjadi 5 poin besar. Yang pertama, kepemimpinan sebagai seni untuk memengaruhi orang lain. Yang kedua, kepemimpinan sebagai kepribadian dan akibatnya. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai suatu tindakan atau tingkah laku. Yang keempat, kepemimpinan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, kepemimpinan sebagai pembeda peran. Adapun fungsi dari kepemimpinan ada 5, yaitu 1. Perencanaan, yang kedua penetapan visi, yang ketiga pengembangan loyalitas, yang keempat pengawasan, dan yang kelima pengambil keputusan. Halo, perkenalkan nama saya Zaskia Azara, saya dari kelas 2 CC7. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kepemimpinan dan ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Ada beberapa macam-macam kepemimpinan yang akan saya beritahu. Yang pertama, Lipid and White. Lipid and White ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemimpinan oktoraksi. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan liberal. Dan macam-macam kepemimpinan yang kedua yaitu Lingren. Lingren dibagi menjadi 4. Yang pertama, kepemimpinan parental. Yang kedua, kepemimpinan expert. Yang ketiga, kepemimpinan artis. Yang keempat, kepemimpinan manipulatori. Dan macam-macam kepemimpinan yang terakhir yaitu W&C White. W&C White ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kepemimpinan operasional. Yang kedua, kepemimpinan popularitas. Yang ketiga, kepemimpinan talenta. Yang keempat, kepemimpinan perwakilan. Sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Di sini saya akan memberitahu beberapa ciri-ciri pemimpin yang efektif, yaitu 1. Strategis. Seorang pemimpin yang ahli dalam menyusun strategis dalam rangka mencapai visi dan misi organisasinya.
Yang kedua, eksekutor. Seorang pemimpin yang tahu bagaimana eksekusi strategis yang telah disusunnya. Walaupun dia tidak terjun langsung dalam eksekusinya. Yang ketiga, manajer talenta. Seorang pemimpin yang secara konsisten menerapkan manajemen talenta dalam organisasinya. Yang keempat, pengembangan SDM. Seorang pemimpin yang fokus pada pengembangan SDM organisasinya. Yang kelima, kecakapan pribadi. Seorang pemimpin yang mempunyai kecakapan pribadi yang mungkin dia untuk dapat dicontoh, menginspirasi dan juga memotivasi para pengikutnya. Halo guys, saya Novri Dayanti dari 2CC7 ISA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi seorang pemimpin serta tujuan kepemimpinan. Oke, nggak usah lama-lama, yuk simak videonya. Seorang pemimpin pastinya mempunyai tugas dan fungsinya sendiri, seperti halnya presiden, kepala sekolah, RT, RW, dan sebagainya. Nah, berikut adalah tugas dan fungsi seorang pemimpin menurut Floyd Deroche, yaitu 1. Menjelaskan hal-hal yang sulit kepada anggotanya. 2. Memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. 3. Mengatasi penyimpangan dan penyelewengan para anggotanya. 4. Memberikan hadiah atau hukuman bila mana diperlukan. Dan yang terakhir, menyelesaikan konflik antar anggotanya. Lalu selanjutnya, tujuan kepemimpinan. Setiap pemimpin pastinya mempunyai tujuan dalam memimpin. Nah, sama halnya dengan presiden yang mempunyai tujuan dalam memimpin rakyatnya untuk negaranya lebih maju. Nah, berikut tujuan pemimpin dalam memimpin. 1. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi yaitu memajukan organisasi yang bersangkutan dalam menghindari diri dari maksud-maksud yang irasional pada organisasi yang ada. 2. Tujuan kelompok. Tujuan kelompok yaitu untuk menanamkan pencapaian pada masing-masing anggota, sehingga pencapaian tersebut dapat dicapai. 3. Tujuan pribadi. Tujuan pribadi yaitu untuk memberikan pengajaran, pelatihan, penyuluhan, dan konsultasi bagi tiap anggota kelompok, sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan pribadinya masing-masing. Dan yang terakhir, tujuan pribadi pemimpin. Tujuan pribadi pemimpin yaitu memberikan kesempatan pada pemimpin untuk mengembangkan tugasnya, seperti mempengaruhi, memberi nasihat, memimpin, dan sebagainya. Hai, saya Syarifah ini dari kelas 2 CC7 ISA. Saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan dan pendapat mengenai kepemimpinan. Let's go. Tipe kepemimpinan. Pertama, otoriter atau dominator. Kedua, persuasif atau crowd closer. Ketiga, demokratis atau group developer. Keempat, intelektual atau eminent man. Kelima, eksekutif atau administrator. Keenam, representatif atau spokesman. Lalu pendapat mengenai kepemimpinan. Pertama,
Kepemimpinan merupakan titik pusat dari perubahan. Kedua, kepemimpinan ialah suatu kepribadian yang memiliki dampak. Ketiga, kepemimpinan ialah seni untuk menjadikan kesesuaian dan kesepakatan. Keempat, kepemimpinan ialah pelaksanaan pengaruh. Kelima, kepemimpinan ialah tindakan atau perilaku. Keenam, kepemimpinan ialah bentuk ajakan. Ketujuh, kepemimpinan ialah kaitan kekuatan. Kedelapan, kepemimpinan ialah sarana pencapaian tujuan. 9. Kepemimpinan ialah suatu hasil dari hubungan. 10. Kepemimpinan ialah peranan yang dipilahkan. Sekian video presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.